Oke, pada video kali ini kita bakal ngejelasin tentang kehidupan pasca reformasi dan dampak reformasi dari tahun 1998 sampai era Pak Joko Widodo periode kedua. Oke, apa sih itu reformasi? Reformasi merupakan gerakan upaya besar dan menyeluruh untuk mengganti atau memperbaiki sistem lama yang dinilai tidak lagi berfungsi dengan baik dalam ranah sosial, politik maupun hukum. Tujuannya adalah untuk membangun tatanan baru yang lebih bermutu, demokratis, dan yang pastinya menjamin keadilan bagi masyarakatnya. Oke, sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Aisyah Rizky Putri dengan nomor NPM 25066 25016. Dan saya Amanda Fitri dengan NPM 2506623692. Berikut gambaran rupiah menurun drastis. Nilainya melemah terhadap dolar akibat tekanan ekonomi global dan sentimen pasar yang sangat tidak stabil. Dampaknya, harga barang impor naik dan biaya hidup meningkat. Jadi pada tahun 1983, pemerintah itu melonggarkan aturan kredit dan suku bunga tidak lagi dikontrol. Dan di 1988, regulasi besar-besaran sektor perbankan, terus mandiri bank baru dipermudah sampai jumlah bank melonjak tajam. Dan di tahun 1989 sampai 1991, penanaman modal asing di sektor keuangan itu meningkat. Perbankan mulai melakukan ekspansi kredit agresif. Terus di 1992, pengganti sistem perbankan sebelumnya dan memperkuat legalitas operasional Bank Umum dan BPR. Dan di 1993 sampai 95 itu kredit perbankan meningkat pesat atau double digit, dan banyak bank yang melakukan praktik pinjaman pada grup sendiri. Terus di 1996 itu ekonomi Asia mulai menunjukkan tanda gelombang keuangan. Terus di tahun 97 itu rupiah terpuruk drastis dan suku bunga tuh dinaikkan keras untuk menahan rupiah. Oke, berikutnya itu masa pemerintahan Habibie hingga Jokowi periode kedua. Jadi sejak B.J. Habibie hingga pemerintahan Jokowi periode kedua, Indonesia itu mengalami perjalanan panjang dalam memperkuat demokrasi, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Habibie membuka jalan reformasi dengan kebebasan pers, pemilu demokratik, dan fondasi otonomi daerah. Abdurrahman Wahid melanjutkan pembenahan politik dan pluralisme, sementara Megawati menata stabilitas dan memulihkan ekonomi pasca krisis. Masuk ke era Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia memperkuat institusi mengendalikan inflasi dan membangun kembali kepercayaan global. Lalu pemerintahan Jokowi membawa transformasi besar lewat kecepatan infrastruktur, layanan publik digital, dan penguatan jaringan pengamanan sosial. Jadi secara keseluruhan itu perjalanan dari Habibie hingga Jokowi melanjutkan bagaimana Indonesia terus bergerak dan memulihkan menuju pembangunan jangka panjang. Tantangan berubah tetapi tujuannya tetap sama, mewujudkan negara yang stabil dan demokratis dan juga sejahtera. Oke, next, apa sih yang melatar belakangi reformasi? Reformasi tahun 98 muncul karena kombinasi krisis politik, ekonomi, dan sosial yang semakin memburuk pada akhir Orde Baru. Krisis Mon Asia tahun 97 membuat rupiah jatuh, harga naik, pengangguran meningkat, dan kehidupan rakyat semakin sulit. Di sisi lain, pemerintahan Orde Baru dianggap otoriter, membatasi kebebasan pers, membungkam kritik, dan syarat korupsi, kolusi, dan nepotisme atau biasa disebut KKN. Ketidakpuasan ini memuncak dalam demonstrasi besar mahasiswa dan tekanan masyarakat yang akhirnya memaksa Pak Presiden Soeharto untuk lengser atau mengundurkan diri pada Mei tahun 1998 dan membuka jalan bagi era reformasi. Di era sekarang, kita tidak asing lagi dengan kata kebebasan pers. Kebebasan pers merupakan hak media untuk mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi tanpa tekanan, sensor, ataupun intervensi dari pihak manapun termasuk pemerintah. Tujuannya agar masyarakat mendapat informasi yang jujur dan beragam, serta media pun bisa menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan. Namun, kebebasan ini tetap harus disertai dengan tanggung jawab seperti akurasi berita, etika jurnalistik, dan juga tidak menyebarkan hoaks. Di era reformasi ini, tentunya membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial budaya di Indonesia. Setelah runtuhnya Orde Baru, masyarakat menikmati kebebasan yang lebih luas dalam berekspresi, berkumpul, dan menyampaikan pendapat dengan bebas. Media menjadi lebih bebas, sehingga ruang budaya dan kreatif tumbuh subur.
Reformasi juga mendorong pengakuan terhadap beragam identitas lokal, agama, adat, dan bahasa daerah yang sebelumnya kurang mendapat ruang. Di tengah arus globalisasi dan teknologi, masyarakat menghadapi perubahan gaya hidup yang cepat, namun nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, dan kebinekaan tetap menjadi fondasi sosial budaya bangsa. Perpaduan antara kebebasan baru dan tradisi inilah yang membentuk karakter sosial budaya Indonesia di era reformasi. Terima kasih dan jumpa lagi.